Kebahagiaan meliputi pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang mengumumkan kehamilan anak pertama hanya sebulan setelah pernikahan mereka pada 10 Oktober 2025. Pengumuman mengejutkan itu disampaikan Amanda melalui unggahan tespek di media sosial, diiringi rasa syukur atas anugerah terbesar dalam hidupnya. Namun, kabar bahagia tersebut langsung diwarnai rumor miring dari netizen yang budiman, yang berspekulasi bahwa Amanda telah hamil sebelum resmi menikah. Tuduhan tersebut memicu reaksi Amanda untuk memberikan klarifikasi, menunjukkan kekesalan dan keheranannya atas asumsi tidak berdasar di media sosial. Melalui siaran langsung, Amanda Manopo menanggapi rumor tersebut dengan nada kocak sekaligus belak-belakan. Ia menyindir prediksi netizen yang berbakti yang menyebut dirinya akan melahirkan pada Januari atau Februari dan mengklaim bayinya prematur. Ia menegaskan proses kehamilan adalah anugerah Tuhan dan bukan barang yang bisa didownload atau di-pre-order. Amanda lantas memohon agar publik berhenti menyebarkan komentar aneh, terutama yang menyasar calon anaknya, sebab bayi tersebut adalah berkah. Ia optimis kehadiran sang anak akan membawa berkah dalam rumah tangga mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amanda hamil. Wow, tokcer ya. Selamat ya, hamil yang pertama ini banyak ini loh, banyak permintaannya babynya. Ini yang pertama kan ya, benar ya? Yang pertama ya? Pertama kali hamil kan ya? Selamat. Jangan gacor. Gue cuma bertanya, jangan baper. Anak yang pertama semoga menjadi anak yang berbakti. Info terkini Amanda Manopo Hamil. Masa Allah tabarakallah. Neng IG ne. Karo nduduhke tas pecek ngono kuwi. Neng story nih. Apa banget. Masa Allah, selamat ya, Nop ya. Mam, selamat Mam. Kenny. Si mantan Kenny ya wis ngono kuwi. Pancen rada uweng ya wong kae iki, tapi ya selamat ya. Aku ya sebagai apa ya anti yang akan datang, aku ke ya seneng ngono lho ya. Anti online maksudnya nek dianggap nerajengep ya wis. Selamat sampai tapi. Kak Amanda Manopo sudah mengabarkan kehamilan pertamanya, guys. Kita nih sebagai netizen Indonesia harusnya memberikan selamat kepada Kak Amanda dan juga Kak Kenny. Bukannya malahan dijudge. Netizen Indonesia juga nih komenannya pada, ya Allah ketikannya, ya Allah. Nih lu baca komenan ini nih, ya kan nih lu baca nih. Cepet banget, brutal kah? Maksud gue tuh kayak, kalau dia dikasih cepet berarti Tuhan itu percaya sama dia gitu. Emang nih ya pikiran-pikiran orang kampung nih begini nih. Emang serba salah tinggal di Indonesia ini tuh emang serba salah. Apalagi soal kehamilan. Hamil cepet salah, hamilnya lama salah. Emang salah. Nikah cepet salah, nikah lama juga salah. Serba salah, lu cari dah tuh kesalahan-kesalahan, lu cari dah. Pada istighfar kata gue. Harusnya memberikan selamat, ikut seneng juga, ikut mendoakan yang terbaik juga. Jangan begitu. Lalu, nih yang komen nih laki perempuan sih. Kalau misalnya lu laki ntar bini lu yang hamil, gua omongin kayak gitu ya. Kalau misalnya lu perempuan nih, kalau misalnya lu hamil nih, gua tayangin di lambe turah bener. Istighfar, Neng, istighfar. Hah? Amanda Manopo hamil? Kan nikahnya baru 1 bulan. Oh, udah hamil aja, idih. Gitu guys, kesibukan netizen sekarang. Lagian aku bingungnya sama orang-orang yang mikirnya tuh sempit banget kayak gitu. Udah lebih sempit dari kuburan orang pelit, tau gak sih? Nih, kalian tuh tahu gak sih cara ngitung ini usia kandungan, usia kehamilan? Kelihatan banget tau gak sih kalian tuh kalau periksa kehamilan tuh ke dukun, kayak bukan ke dokter gitu. Ini sekali-sekali kalau periksa kehamilan tuh ke dokter kandungan, ke SPOG ya guys. Ini tanyain cara ngitung usia kehamilan yang bener tuh kayak gimana dok gitu. Kalian tahu nggak sih ngitung usia kehamilan itu dari HPHT. Kalau misalkan kalian terakhir
hari pertamanya itu sebelum menikah, ya wajar. Nggak tahu deh pola pikirnya tuh gimana gitu. Kayaknya emang sengaja banget pengen nyinyir aja kayaknya gitu. Soalnya pernah guys kejadian di aku ya. Aku sebulan nikah dan udah hamil. Ya bukannya pada seneng gitu ya kan, aku kan hamil. Ini mau malah hamil duluan kali. Masa udah hamil? Cepet banget. Jadi ya udahlah, bodo amat, peduli amat. Ya udah Manda, kamu pokoknya kuat-kuat deh. Dan apa ya? By the way, congratulations Amanda Manopo. Amanda Manopo hamil di luar nikah. Masa baru nikah udah hamil? Indonesia ini negara yang subur ya, tapi SDM-nya ternyata otaknya nggak subur. Mentang-mentang Amanda Manopo adalah artis besar, public figure besar, diem-diem tiba-tiba nikah, terus sekarang langsung hamil. Hamilnya dalam waktu yang singkat, waktu yang cepat, terus dibilangnya apa? Hamil di luar nikah. Gue kasih tahu ya, kehamilan itu bisa terjadi rentang 7-14 hari setelah berhubungan. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari HPHT. Yang nggak tahu HPHT apa? HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir atau mens terakhirnya dia, atau dihitung dari awal dia mensnya. Masa kayak gini perlu dijelasin sih? Lu pada sekolah kagak dah? Jadi nggak perlu nunggu tuh masa orientasi pernikahan, 100 hari pernikahan, 3 bulan pernikahan, 2 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan. Nggak perlu nunggu kayak gitu. Cepet hamil dibilang hamil duluan, lama hamil dibilang mandul, lama hamil dibilang gak hamil lu. Yang lucu adalah komentar-komentar netizen. Kok cepet banget, aneh banget. Lu yang aneh, otak lu, pola pikir lu yang aneh. Kok cepet banget, harusnya nunggu 2-3 bulan dulu. Kenapa nunggu gitu? Kenapa nunggu? Lu kata lagi PO apa bagaimana? Sejak kapan nikah ada SOP-nya dulu gitu loh, kecuali lu pasang KB. Kenapa sih orang-orang tuh gampang banget bilang cewek kalau cepet hamil tuh hamil di luar nikah dan segala macam tuh kenapa sih? Karena minim edukasi reproduksi. Masih banyak yang mikir kalau mau hamil itu mesti nunggu waktu kehamilan. Terus apa lagi? Budaya hidup toksik. Indonesia rakyat-rakyatnya hobinya kan ngatur-ngatur kehidupan orang, ngatur rahim orang. Warga-warga plus 62 ini bener-bener over dramatik ya lama-lama kalau gue lihat-lihat. Nggak semua hal itu drama, nggak semua kehamilan itu kontroversial, nggak semua pernikahan itu menutupi sesuatu hal, nggak semua kebahagiaan itu konspirasi, nggak semua pernikahan yang mendadak itu menutupi sesuatu. Buat kalian-kalian ya yang sukanya mikirnya cepet hamil tuh berarti hamil di luar nikah, lama hamil tuh berarti mandul, itu kalian tuh dibenerin pola pikirnya. Bukan hamilnya yang kecepatan, asumsi lu yang kecepatan, bukan hamilnya yang lama, tapi pola pikir lu yang kelamaan. Belajar dulu baru komentar, mikir dulu baru nuduh. Mentang-mentang Amanda Manopo itu adalah artis besar dan dia punya rahim, terus berarti rahimnya ikutan jadi public figure gitu, jadi public rahim gitu. Orang-orang juga mungkin nggak ngerti bedanya ovulasi dan ovalbumin. Kehamilan itu bisa terjadi dalam 1-2 minggu. Itu bukan sulap, bukan sihir, itu medis. Gak ada aturan hamil tuh minimal 3 bulan setelah pernikahan, gak ada. Itu SOP dari mana, undang-undang dari mana, itu peraturan pemerintah mana, peraturan siapa yang buat. Cepet hamil itu juga bisa jadi karena kondisi badan, kondisi tubuh setiap orang, setiap perempuan, setiap rahim, setiap sperma itu berbeda. Ada yang perempuan suburnya luar biasa, spermanya luar biasa, sel telurnya berkembang dengan luar biasa, hamilnya cepet. Ada yang nunggunya lama, ada yang nunggunya bertahun-tahun. Lagi pula gue bingung dah di Indonesia ini kenapa sex education itu sangat kurang dan sangat minim serta dianggap tabu. Ngomongin seks sama dengan tabu, ngomongin reproduksi sama dengan tabu. Alat kontrasepsi tabu. Kalau ada yang mau berhubungan terus beli alat kontrasepsi atau beli pelindung gitu ya dianggap tabu, dibilang macam-macam, dibilang ini, dibilang itu segala macam. Dan kenapa yang tertuduh itu selalu pihak perempuan, dibilang hamil duluan lah, inilah, itulah, mandul lah, gak subur lah, makanannya gak ini, gak itu segala macam. Kenapa nggak dia mikirin dari segi laki-lakinya? Oh mungkin sel spermanya laki-lakinya subur, oh mungkin digas terus setiap hari makanya jadinya cepat. Kenapa sih nggak mikir ke arah-arah yang lebih positif selain kata-kata hamil di luar nikah gitu? Nih siapa ya dari kalian yang juga nontonin Amanda Manopo bikin MBG buat suaminya? Nih aku tuh jadi kayak ada gambaran ya nanti kalau udah tinggal bareng gitu, entah punya rumah sendiri atau ngontrak nanti kedepannya kita nggak tahu ya. Aku pengen maksudnya pagi-pagi bikinin MBG kayak gitu, kayaknya seseru itu gitu kan. Jadi suami makin semangat, terus ya senang gitu diperhatiin, bikinin MBG gitu. Terus kok aku ngelihat si Kenny Austin setelah nikah sama Amanda Manopo. Kenny Austin kan orangnya cool, kalem. Lah semenjak nikah sama Amanda jadi ketularan kocaknya tuh, bawahnya udah nggak ada lagi. Pokoknya jadi ikutan kocak, lucu, terus
kalau misalnya lagi bikin video sama Amanda tuh ada filter-filter yang aneh-aneh. Terus apalagi Amanda, Kenny dicampur sama si Fajar tuh, di-compare jadi 3 tuh, bener-bener lawak habis, nggak ada habisnya, kocaknya beneran. Udah kelakuan Amanda yang random banget gitu, apa aja dia, pokoknya dia kalau ngomong aja udah lucu. Kalian sadar ke situ nggak sih? Makanya Amanda rezekinya lancar, terus bagus semuanya.